Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Sallallahu ta'ala ala al-karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah nikmat serta karunia-Nya hingga detik ini, hingga pagi ini Allah masih memberikan kita dan masih mengumpulkan kita menjadi bagian dari orang-orang yang beriman. InsyaAllah mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak lupa kita bersalawat untuk berkirim salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salawat ini tercurah pada keluarga beliau, para sahabatnya dan juga pengikutnya, dan kita yang ada di sini tidak bisa sebagai pengikut baginda Nabi yang nantinya berhak mendapatkan syafaatul uzma di menanti nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita pagi ini bisa memulai kajian kitab Bulughul Hadis karya Imam As-Suyuti, yang insyaallah ini juga ada sarahnya dari Imam Nawawi Al-Bantani. Kita mulai dari bab pertama, Al-Babul Awwal fi Fadilatil Ilmi. Bab yang pertama di dalam fadilah ilmu wal ulama. Al-Babul Awwal fi Fadilatil Ilmi wal ulama. Kitab Bulughul Hadis ini adalah kitab yang berisi dengan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menurut Imam Nawawi Al-Bantani di dalam syarah ini beliau menyatakan hadis-hadis yang tertulis di dalam kitab Bulughul Hadis ini bi-isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Artinya ketika kita menjadikan hadis-hadis ini sebagai rujukan untuk fadhailul amal, beramal, bahkan ini bisa menjadi salah satu rujukan, dan dalilnya adalah insyaallah sanadnya sahih yang berisi 40 bab ya, 40 bab yang masing-masing bab kitab Bulughul Hadis ini berisi 10 hadis. Jadi total kitab Bulughul Hadis ada 400 hadis yang ketika kita kaji satu hari itu satu bab, maka butuh 40 hari. Terkadang biasanya kalau misi kajian untuk kitab Bulughul Hadis tidak cukup satu bab satu hari, karena di dalam satu bab itu ada 10 hadis dan juga syarahnya dari Nawawi juga mengutip beberapa hadis yang lain. Berarti di sini mungkin nanti kita akan ngaji kitab ini bisa jadi 40 hari atau lebih. Ya, mari kita mulai dengan bab yang pertama, yaitu tentang keutamaan ilmu dan ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Mas'ud kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai Ibnu Mas'ud. Ya Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan, dudukmu sesaat, di majlisil ilmi, di dalam majlis ilmu. La tamassu ulama. Julusuku sa'atan, dudukmu sesaat. Sesaat di sini biasanya dalam bahasa Arab orang menyebut sa'ah itu, menyebut jam itu sebagai sa'ah. Ya, secara bahasa sa'ah itu adalah saat, sesaat atau waktu. Tapi biasanya orang-orang Arab ketika bertanya jam berapa sekarang, ya, saat kamu
al-an, atau kalau bahasa Arab sa'atan terkait, jam berapa sekarang, atau ketika kita melakukan suatu pekerjaan berapa lama, berapa jam. Maka saya sering mengambil bahwa julu suka saat ini sebagai satu makna dudukmu satu jam. Nah, dudukmu 1 jam di majlis ini, di dalam majlis ilmu. Ketika ini Rasulullah yang bersabda, ya, la tamassu qalam, meskipun tidak menyentuh pulpen, menyentuh pena, wala taktubu harfan, dan juga tidak mencatat satu huruf pun. Khairul laka, lebih baik bagimu, min aibti al-firaqobati, dari memerdekakan 1000 budak. Ini satu hadis rangkaiannya panjang. Dan wanazroka, dan pandanganmu ila wajhil alim, kepada wajah guru. Khairul laka, lebih baik bagimu, min alfi farasin, lebih baik bagimu dari 1000 kuda. Tasaddaqat biha, yang kau sedekahkan kuda itu fi sabilillah, di dalam perang di jalan Allah. Wassalamaka, salammu, ketika guru ulama mengucap salam, antum balas salam itu, atau antum mengucap salam duluan kepada guru, assalamualaikum, pada ulama assalamualaikum, atau kemudian engkau bersalaman alal alim, salammu atas guru, atas ulama, atas orang yang memiliki ilmu. Khairul laka, lebih baik bagimu, min ibadati alfi sanatin, lebih baik dari ibadah 1000 tahun. Nah, di sini 3 fadilah di dalam hadis yang pertama saja sudah luar biasa. Julu suka saatan, dudukmu sesaat di majlis ilmu, dalam majlis ilmu, la tamassu qalaman, meski gak pegang pulpen. Ya, apalagi ini beberapa pegang pulpen. Ya. Jadi duduk yang tidak pegang pulpen, ya, ini ada yang pegang kitab, ada yang pegang pulpen. Yang tak pegang pulpen saja nih. Wala taktubu harfan, bahkan tidak mencatat satu huruf pun, dan tidak mencatat satu huruf pun. Sudah tak pegang pulpen, nyatet. Ini yang pegang pulpen, nyatet. Ya. Duduk di majelis ilmu, tidak megang pulpen, tidak nyatet satu huruf pun, ya, bagi Nabi Muhammad SAW khairul laka, beliau menyatakan lebih baik bagimu, min aibti al-firaqobati, dari memerdekakan 1000 budak. Jadi coba kita hitung, antum pernah sedekah paling besar berapa? 100.000, 500.000, 1 juta, 10 juta. Yang paling sebelah kanan saya kayaknya impaknya lumayan. Ini kita pun menulis kira-kira berapa paling besar untuk 100 juta pernah? Berarti kalau 100 juta masih terlalu kecil. 1 miliar, 1 miliar, oh masih kurang banyak. 10 miliar. Nah, kita hitung-hitungan nih. Ya, kita hitung-hitungan. Duduk sesaat di majelis ilmu lebih baik dari memerdekakan 1000 budak. Anggap seorang budak itu nggak usah mahal-mahal, harganya 1 dinar saja. Jadi masa Rasulullah nggak usah mahal, 1 dinar. 1 dinar itu berapa rupiah kalau di kurs sekarang? 1 dinar itu 4/4 gram emas. Sekarang harga emas itu ya tahun bulan Februari 2024
Kemarin Nabi melihat itu sekitar 2.900.000. Gak usah 2.900.000, anggap saja 1 gram itu 2 juta saja. Kalau 1 dinar berarti 4/4 gram, berarti 2 juta kali 4 gram saja, berarti 8 juta. Nah, kalau seorang budak harganya 8 juta, nah di sini kata baginda Nabi, khairul laka min aiki al-firamabatin, lebih baik dari memerdekakan 1.000 budak. Berarti untuk beli 1.000 budak berapa? Butuh uang. Seorang budak itu 8 juta. Nah kalau 1.000 budak, berapa yang dibutuhkan? 8 miliar. Makanya tadi saya tanya ke antum, kalau antum belum pernah bersedekah 100 juta, maka sering-seringlah duduk di majelis ilmu. Ya. Nah, jadi antum seperti bersedekah lebih baik dari 1.000 budak. Ya, 1.000 budak. Nah, maka di sini luar biasa bagi orang-orang yang mau belajar. Siapapun yang mau belajar, maka dia seperti dia belajar, dia memerdekakan 1.000 budak. Nah, meskipun belajar dalam majelis ilmu itu kami pulpen, jangankan kami pulpen, nggak nulis, di majelis ilmu tertidur, ya, di majelis ilmu ngantuk saja, itu masih dapat keutamaan itu. Duduknya saja, ya. Tapi kalau di majelis ilmunya tidurnya rebahan, berarti nggak duduk kan? Ya. Nah, yang duduk berarti yang gimana duduk? Maksudnya duduk gimana? Duduk. Duduk itu duduk apa namanya? Yang penting dia tidak rebahan. Ya. Karena menurut baginda Nabi itu duduk, ya bukan tidur, ya bukan berada di majelis. Dari duduknya saja di majelis itu lebih baik dari memerdekakan 1.000 budak. Artinya lebih baik daripada punya uang 8 miliar. Kemudian uang itu dibelikan budak 1.000 orang, kemudian budaknya dimerdekakan. Nah, jadi duduk di majelis ilmu lebih baik dari itu. Nah, kemudian wa nadraka ila wajhil alim, dan pandanganmu kepada wajah guru, pandanganmu kepada wajah ulama, pada wajah orang yang memiliki ilmu. Ya. Nah, maksudnya pandangannya gimana? Nah, di sini dijelaskan. Ai binazril mahabbah, ya, dengan pandangan cinta, pandangan takwim. Ya. Maksudnya gimana pandangan cinta, pandangan takwim? Ya nggak begini, ketika ketemu Abi, ketemu guru, ya, dia lagi. Aduh, Abi datang. Ini pasti mau ngomel nih. Abi datang. Ini pasti mau nyuruh-nyuruh nih. Nah, jadi ketika memandang guru apapun yang terjadi, maka binazir mahabbah dengan pandangan cinta, pandangan takdim, pandangan suka. Jadi suka ketemu guru dengan apa tuh ditujukan apa? Ketika ketemu guru senyum, ya. Bukan malah ketemu guru, deg-degan, ini mau disuruh, ini mau diapain, ya, begitu. Tapi pandangan yang ketika ketemu guru adalah pandangan yang mahabbah, pandangan yang penuh kecintaan dan penuh rasa suka. Bagaimana fadilahnya ketika memandang guru? Ya. Khairul laka min alfi farasin, lebih baik bagimu dari kau punya 1.000 kuda. Tasaddaqat biha, yang kalian yang kau sedekahkan kuda itu fisabilillah, di jalan Allah. Jadi saking punya 1.000 ekor kuda. Kalau seekor kuda kira-kira harganya berapa sekarang?
murah-murahnya ya seekor kuda itu 25 juta. Itu murah-murahnya kuda. Anggap lebih murah lagi lah, 10 juta kayak sapi. Kalau 1000 ekor berarti butuh berapa? Sepuluh ekor ini harga seekor kuda itu 10 juta. Nah kalau 1000 ekor 10 miliar. Punya? Pengen nggak punya uang gitu? Buat apa? Jawab, buat apa? Kalau punya uang 10 miliar buat apa? Kalau Roy tak uang mau traktir hati apa kan? Nah, Roy mau traktir hati apa sah? Nah, oh, tahu campur ya. Ya itu mau traktir tahu campur. Orang yang gede kan itu dikasih tahu campur. Diborong ke tokonya, suruh datang ke sini, masak di gendengan aja, orang yang banyak itu masih turah-turahnya. Nah 1000 ekor kuda yang kalau di kurs rupiah itu paling murahnya itu 10 miliar, dapat engkau sedekahkan biha kuda itu fisabilillah, di perang di jalan Allah. Sedekah seekor kuda saja sudah luar biasa. Sedekah 1000 ekor kuda apalagi luar biasa. Apalagi ini sedekahnya diberikan untuk perang di jalan Allah. Berarti luar biasa. Itu kalau mau melihat guru dengan senyum, ya. Jadi kalau melihat guru dong, guru itu guru kesemut, udah gitu takut ya, malah ngumpul pura-pura tidur berarti disuruh siapa? Ini kayak siapa? Yang ketika ibunya datang dia pura-pura tidur, bukan lupa Abdul Aziz Ad-Dabbagh ya. Seorang wali Allah yang pernah tercatat di Lauhul Mahfuz bahwa beliau adalah ahli neraka. Yang awalnya ketika bertanya kepada malaikat yang beritahu, kenapa kok bisa seperti itu? Karena dulu ketika kecil, ketika remaja pernah ibunya datang, dengar suara ibunya mau masuk kamar, dia pura-pura tidur supaya tidak disuruh beli rokok. Ya. Jadi ketika ketemu guru berusaha berdua itu semangat ya, kayak dulu pernah mondok ya. Jadi kalau nggak perlu dibangunin sama Pak Kiai ketika mondok. Jadi apa namanya pondoknya itu jalanannya itu papi sepanjang sepanjang jalanan yang menghubungkan antar rumah Kiai, musola, masjid. Kemudian asrama putri, asrama putra, ruang kelas, kamar mandi itu semuanya pakai. Nah, bagian itu senangannya pakai kiak, pakai sendal kayu. Rumah bagian itu kurang lebih kalau dari asrama putra ya ada sekitar 100 meteran lah. Jadi kita belum bangun di subuh atau jam 3. Jam 3 pagi itu belum bangun, pakai jalan. Belum sampai asrama, santri udah pada bangun. Ya. Belum sampai asrama, santri udah pada bangun. Kenapa? Dengar utak, bangun. Senang, wah, pagi udah datang, udah ke asrama ya. Kita, itu ya. Jadi santri sini juga harus begitu. Ketika dengar suara motor api, waktu nggak perlu kemudian Assalamualaikum buka pintu. Ya. Nah, memandang
memandang wajah guru dengan pandangan mahabbah itu lebih baik dari memerdekakan 1000. Luar biasa. Satu lagi nih masih. Kemudian lebih baik dari mensedekahkan 1000 kuda. Wassalamuka ala alim, dan salamu kepada guru, kepada ulama, khairul laka, lebih baik bagimu min ibadati alfi sanati, daripada ibadah 1000 tahun. 1000 tahun ibadah sunnah luar biasa. Maka rugi bagi orang-orang yang tidak mau ngaji, rugi bagi orang-orang yang tidak mau duduk di majelis ilmu. Karena ketika duduk di majelis ilmu, pasti ulamanya, kiainya, gurunya pasti mengucap salam. Ya, memulai ngajar, memulai isi kajian pasti mengucap salam. Ya gitu ya. Kemudian hadis yang berikutnya, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda beliau sallallahu alaihi wasallam, faqihin wahidin mutawarri'in, seorang faqih mutawarri'in yang wara'. Faqihun wahidun mutawarri'in, seorang faqih yang wara'. Apa itu wara'? Wara' itu menjaga dari yang subhat. Dia menjaga dari yang subhat. Bagaimana keterangan menjelaskan ya di dalam Islam, yang halal itu jelas, dan ini juga sesuai dengan sabda Nabi, al halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma mushtabihan. Ya, di dalam hadis yang lain, di kita dulu hadis tentang subhat gimana? Masih ingat? Tentang subhat, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a bil haram. Siapa yang jatuh pada perkara subhat, maka dia akan terjatuh pada perkara yang haram. Permisalan seperti apa yang Rasulullah katakan? Seperti orang yang menggembalakan gembalaannya, karra'i ya, yar'a haulal himar, seperti menggembalakan gembalaannya di sekitar apa? Tempat terlarang. Lambat laun akan masuk ke makan tanaman orang. Ya. Nah, faqihun wahidun mutawarri'un, seorang faqih yang wara', yang dia menjaga dari perkara-perkara subhat. Subhat belum tentu haram, tapi subhat bisa menjerumuskan pada haram. Nah, orang yang faqih kemudian dia menjaga dari perkara yang haram atau wara', asyaddu 'ala syaitan, itu lebih berat, lebih dahsyat bagi syaitan min alfi 'abidin, daripada 1000 ahli ibadah mujtahidin yang ibadahnya sungguh-sungguh jahilin tapi bodoh, wara'in meskipun dia wara'. Ya, jadi kalau antum nggak cari ilmu, kalau antum nggak pinter, kalau kita bodoh, meskipun rajin ibadah, bagi setan ringan untuk menjerumuskan pada keharaman. Ya, sebagaimana kalau salah seorang ulama itu mengatakan, maksiat itu karena kebodohan. Jadi orang bisa bermaksiat itu karena dia pintar. Kalau orang pintar nggak mungkin maksiat. Orang pintar akan sulit bermaksiat karena dia berpikir.
Tapi kalau orang bodoh akan gampang terjerumus pada kemaksiatan. Maka ketika bagaimana supaya kita nggak bodoh? Ya, ketika ngaji serius, ketika belajar sungguh-sungguh. Kalau ngantuk ya ke kamar mandi dulu, cuci muka ya, atau sambil berdiri ya, biar nggak ngantuk. Karena ini Rasulullah menyatakan fakihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wa ma'in. Seorang fakih ya yang warok lebih dahsyat, lebih berat bagi setan untuk menggodanya daripada 1000 ahli ibadah yang ibadah itu serius tapi bodoh. Daripada 1000 ahli ibadah, laki ibadah ya. Ini ahli ibadah nih, sholat tahajudnya rajin, puasanya rajin. Kemudian yang satu ahli ilmu, orang alim. Orang alim itu nggak rajin ibadah, nggak rajin tahajudnya kadang-kadang. Dia yang rajin ibadah, 1000 orang itu mudah digelincirkan oleh setan untuk maksiat. Contohnya gimana? Jebret satu ketiga kena masalah ekonomi, nggak punya uang, dia harus bayar sekolah anak, dia harus bayar biaya pernikahan anaknya, umpamanya, atau dia harus melamar gadis. Kemudian dia ibadah rajin, sholat tahajud, bahkan jidatnya sampai hitam umpamanya. Saking rajinnya tahajud ini, orang yang tahajudnya serius. Jadi ketika tahajud sholatnya sering ya bisa jadi di antara tandanya orang yang sholat itu ya bisa jadi jidatnya hitam, tapi bisa jadi kayak gitu. Tapi artinya dia rajin ibadah, dia puasa Senin Kemisnya ya bang ke kamar mandi dulu bang ya biar begitu. Nah, dia rajin puasa sunnah Senin Kemis, kemudian dia rajin baca Quran, dia rajin sholat tahajud, bahkan sholat duha ya. Tapi kemudian dia bodoh ketika dia mau ngantuk atau dia mau bayar sekolah anak, atau dia mau motornya rusak ya, ingin ganti kendaraan dan lain sebagainya. Nah, kemudian dia sebenarnya punya tanah, punya rumah bagus, tapi karena dia butuh, akhirnya apa? Akhirnya dia butuh untuk biaya anak sekolah, untuk biaya anak nikah, untuk hajatan, butuh dana besar, sehingga digoda sama kuda dan dikasih sertifikat tanah, ambil uang kita. Nah ini dia tahu riba haram, tapi nggak tahu fakta itu adalah riba yang diharamkan Allah. Berarti dia bodoh. Nah ketika dia bodoh, dia akan terjerumus pada transaksi riba. Dia sholat tiap malam, sholat tahajud, dia siangnya puasa, bahkan dia rajin sedekah. Tapi dia menjalankan keharaman karena tidak paham realitas, tidak paham fakta bahwa hal tersebut adalah termasuk riba yang diharamkan. 1000 ahli ibadah tapi bodoh, mudah digelincirkan oleh setan untuk bermaksiat. Jadi orang yang alim, orang yang ahli ibadah, orang alim yang warok itu lebih sulit digoda. Aja riba saja daripada nggak punya modal, riba haram.
Ya sudah, pasang buntut aja, pasang togel. Ya, togel juga haram. Ya sudah, nyolong aja, nyolong juga haram. Ya sudah, nipu saja, nipu juga haram. Nah, terus gimana? Ya sudah, biarin ya banyak modal, ya nggak jadi usahanya. Cari usaha yang modal lebih kecil yang saya mampu. Gitu. Ya. Nah, jadi faqihun wahidun mutawarri'un asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin mujtahidin jahilin wara'. Nah, faqih yang satu, ya seorang faqih yang wara' lebih berat bagi setan daripada 1000 ahli ibadah mujtahidin jahilin tapi dia bodoh. Nah, ini hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, ini baru ketiga nih, padahal ada 10 hadis di bab ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi SAW, fadlul alim 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Fadlul alim, keutamaan seorang alim, seorang ulama, seorang guru, 'alal 'abidi, atas seorang hamba yang biasa, ya, yang dia tidak alim. Ka fadlil qamari lailatal badri, seperti keutamaan bulan malam purnama. Bulan ketika malam purnama gimana? Bulan besar, ya, bulan besar. Ala sa'irin kawakib, ketika dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain, nah, bintang yang lain kecil. Nah, itulah keutamaannya. Bahkan perbandingannya bisa 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Ya, bintangnya segini, bulannya setampah. Kalau butuh berapa bintang untuk punya cahaya seperti bulan, titik-titik cahayanya, ya. Berarti bulan purnama lebih. Nah begitu. Jadi seorang alim itu lebih utama daripada seorang hamba seperti keutamaan bulan purnama dengan seluruh bintang-bintang. Itu keutamaan ulama. Kemudian hadis yang berikutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda beliau sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayyahtu. Man intaqala, man sapa wonge, man barang siapa intaqala yang dia berjalan atau yang dia berpindah atau dia ingin melakukan menuju suatu tempat. Siapa yang ingin berpindah, siapa yang ingin menuju suatu tempat, dia ta'allama ilman, dikarenakan ingin mempelajari ilmu. Jadi kalau antum itu dari kamar ke masjid ingin ngaji, antum dari rumah ke pondok ke masjid ingin ngaji, ghufirallahu, diampuni orang-orang itu, diampuni baginya, diampuni siapa pak, qabla ayyahtu, bahkan sebelum dia melangkah. Kakinya belum melangkah, baru niat. Siapa niat ingin ngaji, maka dia diampuni dosanya sebelum dia melangkahkan kakinya untuk ngaji. Jadi ketika bangun tidur, kemudian niat sholat tahajud, kemudian niat sholat subuh, habis itu niat ngaji, belum sempat dia jalan keluar, tapi baru turun dari kasur, belum jalan, kemudian mati. Apa kata baginda Nabi? Ghufira lahu qabla ayyahtu, sebelum jalan, belum melangkah, sudah diampuni dosanya. Jadi ketika dia mati pada kondisi itu, ya, berarti dia diampuni dosa. Ya.
Jadi niatkan ngaji. Ya. Kemudian Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga bersabda di hadis yang kelima di dalam bab ini, akramul ulama, muliakanlah oleh kalian para ulama, para guru. Fa'innahu, karena sesungguhnya para guru, para ulama, indallahi karamaun, adalah kuramaun, dimuliakan. Mukramuna, mereka dimuliakan. Karamaun, mulia. Mukramuna, mereka dimuliakan. Jadi Allah sendiri memuliakan para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Syahidallahu, Allah bersaksi, Allah menyaksikan, Allah menjadi saksi, annahu, bahwasanya Allah, la ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Dia, selain Allah. Ya. Wal malaikatu, dan para malaikat, bahwasanya Dia, Allah, dan wal malaikatu, dan para malaikat, wa ulul ilmi, dan orang-orang yang memiliki ilmu, qa'iman bil qisti, mereka lah orang-orang yang menegakkan kebenaran. Jadi para penegak kebenaran itu, pertama Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga orang-orang yang memiliki ilmu. Nah, orang penuntut ilmu tentu bertingkat-tingkat. Pertama para nabi. Para nabi semuanya adalah orang yang berilmu. Nah, karena sifat wajib bagi nabi dan rasul apa? Pertama, sidik, artinya sidik artinya jujur. Kemudian fatona artinya cerdas. Aduh, fatona artinya cerdas. Kemudian tabligh artinya menyampaikan. Yang keempat, amanah artinya terpercaya. Rasulullah itu, ya nabi, para rasul itu adalah orang-orang yang jujur. Kemudian orang-orang yang cerdas. Ketika orang cerdas dapat informasi itu langsung paham. Dan para rasul itu mendapatkan informasi langsung dari Allah melalui malaikat Jibril, dapatkan wahyu. Maka mereka, para nabi itu pasti cerdas, karena mereka cerdas dan kemudian dapat informasi, pasti mereka jadi yang pertama dari orang-orang yang berilmu adalah para nabi. Yang kemudian ya para sahabat, kemudian para ulama. Baru kita itu masuk tak nih? Kita masuk nggak jadi orang-orang yang berilmu? Kalau kita nggak masuk dari orang-orang berilmu, berarti kita bukan penegak kebenaran. Yang menegakkan kebenaran menurut Allah adalah orang yang berilmu, bahkan Allah bersaksi. Ya. Maka di sini akramul ulama, ya, muliakanlah ulama, karena mereka lah yang menegakkan kebenaran. Kalau mereka tidak menegakkan kebenaran para ulama ini, maka dunia ini pasti akan kacau balau. Dan ini juga terbukti ketika sebagian orang yang disebut sebagai ulama sudah mulai menjauhkan ilmu dari umat, maka rusak umat ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Burhanuddin Islam As-Sa'di di dalam kitab Ta'lim Ta'lim, mengatakan fasadun kabir, alimun mutahaddikun wa akbar minhu
jahilun mutanasibun. Fasadun kabir, kerusakan yang besar. Alimun mutahatikun, ulama-ulama yang lancang, ulama-ulama yang sembrono, ulama-ulama yang orang-orang tahu tapi dia nggak mau ngamalin ilmunya, dia menyembunyikan ilmunya, kitmanul ilmi. Kemudian ini yang menjadi rusak sehingga wa akbar minhum, memunculkan kerusakan yang lebih besar lagi apa? Jahilun mutanasibun, orang-orang bodoh bermanasib dengan statement-statement ulama yang mutahatik tadi. Nah, maka di sini kita memposisikan diri kita di mana? Apakah menjadi orang yang berilmu, yang memiliki keutamaan, atau menjadi orang yang tidak memiliki keutamaan? Pengen dapat kebaikan atau tidak? Nah, maka di sini kita harus terus-menerus belajar. Kadang-kadang belajar itu ngantuk, kadang-kadang belajar itu capek, namanya juga belajar. Ya. Tapi kalau kita nggak paksain, kita nggak latih, namanya juga belajar. Di sini ada kitab Ta'limul Muta'allim, pelajaran bagi orang-orang yang ingin belajar. Belajar menjadi pelajar. Ya. Ta'limul Muta'allim, belajar menjadi pelajar, pelajarannya pelajar. Artinya apa? Kita belajar menjadi pelajar. Ketika kita baru belajar kemudian masih suka ngantuk, namanya masih belajar jadi pelajar. Ya nggak apa-apa. Tapi kita harus belajar terus supaya mulai menghilangkan rasa ngantuk kita, menghilangkan rasa capek kita, susah kita dalam belajar. Harus mulai kemudian belajar supaya nanti sampai belajar itu senang, belajar gak ngantuk lagi, sehingga ilmu bisa masuk. Karena kata Imam Syafi'i dalam salah satu quote-nya, al-uyun magharibul ulum, mata itu gayungnya ilmu, mata itu timbanya ilmu. Kalau matanya merem, ilmunya nggak masuk, nggak bisa nyedukin ilmu. Seperti gayung, kalau kita mengambil air, mindahin air dari bak ke ember pakai gayung, kalau gayungnya ditutup, kira-kira bisa nggak ambil ilmu? Nggak bisa ambil air. Begitupun ketika kita ngaji, mata kita tertutup. Ini karena di sini ada juga nih yang matanya tertutup. Ya. Jika dilihat di sini, ya, kita bagi matanya tertutup lagi, tertutup ya. Itu ketika kita campur ini. Al-uyun magharibul ulum, mata itu gayungnya ilmu, timbanya ilmu. Nah, ketika matanya tertutup, ilmunya nggak bisa padahal kita ingin dapat kemuliaan. Di antara kemuliaannya adalah menjadi pendengar kebenaran, pelaksana kebenaran, dan supaya jadi lebih berat setan. Mau nggak mudah digoda setan? Mau nggak jadi orang yang digoda setan itu ringan bagi setan? Pingin sulit digoda setan? Nah, maka jadilah orang yang berilmu. Ya, karena orang nggak berilmu mudah digoda setan. Ya, di kameramennya pengen nggak digoda setan? Jangan-jangan pengen kali. Kalau nggak pengen, jadilah berilmu. Syarat pertama adalah berilmu. Tapi nanti dengan ilmunya diamalkan buat wow. Ya. Sehingga setan itu sulit menggoda orang-orang yang berilmu yang paham ya? Kita lihat dulu. Besok kita lanjutkan hadis ke 6 di babul hadis. Hari ini tidak ada diskusi, tidak ada pertanyaan. Kita cukupkan dulu dengan hamdalah dan doa kepada majelis. Alhamdulillah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.